Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Masya Allah, dokter ini berdialog dengan pasiennya yang sedang sakaratul maut. Apa yang terjadi? Tiap orang tentu menghadapi namanya kematian. Saat sebelum kematian itu tiba, seorang hendak mengalami yang namanya sakaratul maut. Detik-detik yang menegangkan serta menyakitkan di kala sakaratul maut adalah sebelum seseorang benar-benar wafat. Seseorang dokter bernama Dr. Khalid Al-Jubair di Arab Saudi. Beliau sempat menghadapi pengalaman yang menakutkan, di mana dia sempat berbicara dengan orang yang lagi mengalami sakaratul maut. Dr. Khalid Al-Jubair, yang ialah seorang pakar bedah jantung di Arab Saudi, dia menggambarkan suatu hari seorang perawat menelepon dia kalau terdapat penderita yang impusnya tidak berjalan dengan baik pada tangan sebelah kanannya. Konsekuensinya wajib dipindahkan ke tangan sebelah kiri. Maka Dr. Khalid juga mendatangi penderita tersebut yang telah dirawat di rumah sakit sepanjang 6 bulan. Pada 5 bulan pertama, dia masih dapat berbicara dengan Dr. Khalid, serta pada bulan ke-6, penderita itu pingsan secara total serta tidak dapat bergerak sedikit pun juga. Hingga dikunjungilah penderita tersebut oleh Dr. Khalid. Lalu ia mengecek tangan sebelah kirinya untuk mencari urat buat dimasukkan jarum infus. Tiba-tiba dia dikagetkan ketika penderita yang tidak sadarkan diri itu berbicara dengannya. Dokter Khalid, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu Dokter Khalid? Ucap penderita itu. Ya betul, aku Dokter Khalid, jawab Dokter Khalid. Apa yang hendak kamu lakukan? Tegas penderita tersebut. Aku hendak mencari urat tangan kiri kamu untuk memasukkan jarum infus, jawab si dokter. Kemudian penderita mengatakan, tidak, kamu tidak hendak menemukan urat tersebut karena aku telah jadi mayat. Tidak, kamu bukan mayat, tegas dokter. Setelah itu penderita itu mengatakan, wahai dokter, aku telah jadi mayat. Tidak, kamu bukan mayat, tegas dokter. Wahai dokter, aku telah jadi mayat. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sungguh aku memandang malaikat maut berada di depan aku saat ini juga, ucap penderita tersebut. Lalu tangan penderita itu masih terletak di genggaman Dokter Khalid. Serta setelah itu ia teringat dengan salah satu hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu menghadap akhirat serta meninggalkan dunia, serta dia tergolong orang soleh, hingga dia akan melihat para malaikat putih mukanya. Mereka merupakan para malaikat ramah, serta dia hendak melihat kedudukannya di surga. Sepanjang lebih dari 30 tahun pengabdiannya di rumah sakit, Dr. Khalid
sempat menghadapi peristiwa serupa, di mana dia memandang 3 orang yang mengalami sakaratul maut, yaitu saat sebelum mereka wafat. Wahai dokter, janganlah kamu buat letih dirimu. Sungguh saya sudah memandang kedudukanku di surga, serta para bidadari sudah disiapkan buat aku, ucap salah satu penderita awal yang sekarat. Kalau sesungguhnya aku sudah mencium aroma surga saat ini, kata penderita sakaratul yang kedua. Sungguh aku memandang surga saat ini, ucap penderita yang ketiga. Dalam ilmu kedokteran, orang yang sedang mengalami sakaratul maut tidak akan dapat berdialog maupun bergerak. Tetapi pengalaman yang dikisahkan Dr. Khalid memang benar-benar sangat mengejutkan, di mana dia sanggup berdialog dengan orang-orang yang sedang sakarat, serta mengenali apa yang sedang dialami seseorang yang diambang kematian. Ibnu Abi Adunya rahimahumullah, beliau meriwayatkan dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu yang mengatakan, kematian merupakan kegirangan sangat dahsyat di dunia serta di akhirat untuk orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari guratan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya terdapat mayat yang dibangkitkan serta menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, tentu penghuni dunia tidak akan aman dengan hidupnya serta tidak nyenyak di dalam tidurnya. Mudah-mudahan cerita ini menegaskan kita, jika selaku manusia, saat nanti kita tentu akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, sebelum kematian itu datang, serta seluruh pintu aman tertutup, ayo kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.